Iya, aku minasan, welcome again with Mr. K di sini. Ya, anggap aja Mr. K balik tahun 2019 ya. Oke, kali ini Mr. K bakal bawain review chapter 1094 yang beneran membuat gempar siapapun yang bakal mendengar atau melihat chapternya nanti. Oh iya, judul chapter 1094 Warrior God of Science and Defense, Sanjay Garcia Saturn. Ingat bacanya bukan Anjay ya. Akhirnya setelah kita tunggu-tunggu ya, salah satu tetua Goros ikut meramaikan pertarungan di Pulau Egghead. Soalnya kalau udah judulnya nama orang, kita semua tahu kan kalau fokus dari chapter itu diisi oleh dia. Ngelihat apa yang terjadi di chapter sebelumnya, di mana Dr. Vegapunk memutuskan untuk turun ke bawah demi menyelamatkan Bonnie, harusnya gak salah kalau Sanjay Garcia Saturn memutuskan untuk ikut terjun ke medan peperangan. Sementara itu di bagian cover story kita dikasih color split dulu demi untuk memberikan dukungan kepada Odachi untuk serial yang berjudul Monster yang bakal dianimekan. Makanya beberapa orang yang terhubung dengan klan Shimotsuki bisa kita lihat di sini, mulai dari Ryuma, Zoro, Kuina, Koshiro, Kozaburo, Yasue sampai ke Orochimaru. And now masuk ke menu utamanya, di mana chapter dimulai dengan melanjutkan apa yang sedang terjadi. Para pacifista yang telah diberikan perintah oleh Atlas, akhirnya mereka mulai menyerang para prajurit angkatan laut. Keunggulan yang sebelumnya berada di sisi angkatan laut tiba-tiba saja berbalik sesuai rencana dari Atlas. Makanya kita bisa melihat para angkatan laut yang berlarian dan bersembunyi ketakutan. Karena para pacifista mulai menembakkan laser beam yang berada di tangannya kalau kita pikir-pikir, memiliki pacifista di bawah komando siapapun bakalan dampak yang sangat besar dalam membawa kemenangan ke sisi yang memiliki memiliki pacifista ini. Makanya gak aneh sih ngedengar Dr. Vegapunk bilang kalau mereka memiliki pacifista bakalan benar. Di sisi lain, rombongan dari Dr. Vegapunk yang menaiki Vega Tank ya, buatan dari Dr. Vegapunk juga terlihat sudah memasuki lantai bawah. Di mana kondisi tentu sangat gak kondusif, hanya saja tujuan mereka ingin menyelamatkan Bonnie, ya makanya ya fokus pun tertuju ke Bonnie saja. Sementara itu posisi Bonnie sendiri kayaknya udah gak bisa bersembunyi sehingga mau gak mau dia harus ikut bertarung. Cuman yang menarik ya, di tangannya kita bisa melihat sebuah senapan yang mana gak pernah kita lihat sebelumnya. Dan usut punya usut ya, senjata Bonnie ini berhubungan dengan kekuatannya. Soalnya Bonnie memiliki teknik baru yang bernama NDA atau Near Death Experience, di mana ketika peluru yang ditembakkan oleh Bonnie mengenai target, sang target bakalan langsung merasakan pengalaman hampir mati dalam bentuk halusinasi. Ya, sebuah kekuatan yang mungkin gak melukai fisik, tapi dampaknya terhadap mental seorang akan sangat besar. Karena siapa yang masih kuat atau bisa bertahan untuk kembali bertarung setelah mereka baru saja merasakan pengalaman hampir mati? Gak banyak orang kayaknya masih kuat bertahan setelah mengalami hal ini. Kekuatan baru Bonnie ini kayaknya belum terlalu teruji kalau lawannya sekelas Wakil Admiral. Karena selain mental mereka bisa kita anggap sudah teruji, kekuatan dari Wakil Admiral aja ya pastinya bakal sangat menyulitkan. Apalagi ini kondisinya ya, Bonnie langsung dihadapkan dengan dua Wakil Admiral. Yang satunya namanya masih belum diketahui, tapi yang seorang wanita tua ya bernama Bluegrass. Dia memakan buah iblis Nori Nori Nomi yang membuatnya bisa mengkontrol apapun. Sebagai catatannya ya, mengontrol apapun ya dengan syarat dia harus menaikinya. Sehingga Bluegrass terlihat menaiki pacifista dan membuat Bonnie terlempar karena serangan dari pacifista. Kombinasi dari kedua Wakil Admiral itu nyaris saja bisa mengakhiri Bonnie Untung aja ya, Sanji bisa datang di waktu yang sangat tepat. Sehingga Bonnie bisa diselamatkan dan dibawa olehnya untuk ikut naik ke Vega Tank. Nah, momen mulai memuncak setelah tiba-tiba saja muncul semacam lingkaran sihir lengkap dengan api dan kilatan hitam. Di situ kita dikasih lihat respon dari semua orang yang berada di tempatnya masing-masing. Tapi gak lama ya, sebuah pengumuman mulai terdengar dari pihak Angkatan Laut yang mengatakan Sanjay Saturn sudah berada di Pulau Egghead. Dan orang-orang yang memiliki pangkat di bawah Rear Admiral gak boleh melihatnya secara langsung. Entah apakah ini sebuah peraturan atau gimana cuman yang pasti ketika salah satu marin diperlihatkan kontak mata dengan Sanjay Garcia Saturn, kepalanya seketika tiba-tiba saja meledak. Waduh, ngeri banget nih kayaknya kemampuan dari Gorose satu ini
Oh ya, kemungkinan kalau para tetua Gorosei ini adalah pemakan buah iblis Zoan, kayaknya ya seperti bayangan yang waktu itu samar-samar diperlihatkan, kayaknya emang bener sih. Soalnya meski belum dikonfirmasi apa kekuatan yang dimiliki oleh Sanjay Garcia Saturn, akan tetapi bisa kita lihat ya, atau pastiin lah kalau Saint Saturn yang kita lihat sekarang sedang dalam mode hibridnya. Pokoknya ya, kalau kalian sulit bayangin, bagian bawah dari tubuhnya itu semacam tubuh laba-laba, agak mirip sama yang dimiliki oleh Black Maria, hanya saja memiliki pola api yang cukup ngebuat salfok, salah fokus lah ya. Rambut sama janggut dari Saint Saturn juga sedikit berubah menjadi lebih lebat. Ditambah di atas topinya terlihat tanduk tiba-tiba saja muncul. Awan berwarna hitam yang mirip dengan punya Lucy saat awakening pun melengkapi wujud hibrid dari Saturn ini, kalau dilihat-lihat dari tampilannya secara sekilas ya, itu tuh mirip sama Usioni atau Gyuki yang kalau di cerita Jepang bagian barat ya dipercaya sebagai makhluk mistis ya. Oke, geser sedikit ke pertarungan Luffy dan Kizaru yang masih terjadi ya. Di sini Kizaru tuh mencoba menghindari Luffy, makanya dia pergi menjauh sebisa mungkin dan datang lagi dengan sangat cepat untuk menyerang Dr. Vegapunk. Beruntung serangan dari Admiral Kizaru gak mengenai langsung Vegatank, hanya saja jalur mereka tetap rusak dan Vegatank ya jadinya jatuh. Gagal pada serangan pertamanya untuk membunuh Vegapunk, Luffy akhirnya bisa mengejar Admiral Kizaru lagi. Hanya saja Kizaru sudah menyadari ya kalau kemampuan Luffy sepertinya sudah mencapai batasnya. Sehingga Luffy pun melancarkan serangan baru bernama Gomu Gomu no Stargun, sebuah serangan yang mirip dengan pukulan yang dia kasih ke Kaido. Hanya saja sekarang banyak efek-efek bintang yang muncul. Kalau kalian bingung ya, ya kayak pukulan Tom and Jerry gitu loh, kan kadang muncul bintang-bintang. Pukulan dari Luffy itu pada akhirnya membuat keduanya, baik Luffy sendiri dan Admiral Kizaru akhirnya jatuh ke tanah. Tapi yang membuat kita semua agak sedikit merinding ya, ialah teriakan Saturn yang menyuruh para pacifista berhenti. Di situ gak hanya para pacifista yang seketika berhenti, tapi hampir seluruh orang yang berada di Pulau Egghead secara otomatis berhenti karena mereka menyadari adanya sebuah aura yang sangat aneh dan mencekam. Wah, horor nih. Well, di momen itu Saint Saturn yang melihat Luffy pun sebenarnya sempat berkata, "Nikah?" Padahal muka dari Luffy sedang berubah menjadi tua. Hanya saja karena tujuan mereka adalah mengincar Dr. Vegapunk, makanya Saint Saturn pun bergerak ke arah Vegatank yang menjadi tempat keberadaan dari Dr. Vegapunk. Satu momen yang menjadi membingungkan pun di sini mulai terjadi ya. Karena Bonnie tiba-tiba saja diperlihatkan teringat akan suatu ingatan di masa lalunya. Sambil mencabut sebuah pedang, sebuah percakapan di masa lalu dengan Dr. Vegapunk pun juga diunggap. Bonnie sempat berkata, "Aku memberi perintah Vegapunk, pokoknya jangan sampai ada kesadaran yang tersisa. Karena kalau masih ada, Kuma bakalan..." Ya, belum beres potongan ingatan dari Bonnie dikasih lihat ke kita. Tiba-tiba saja Bonnie melompat dan menyerang Saint Saturn dengan pedang yang dia ambil. Bonnie berhasil menusuk Saint Saturn di sekitar dadanya, hingga darah terlihat keluar dari sono. Momen yang cukup cepat terjadi di sini ya. Kayaknya bakal menjadi sangat menarik karena ada dua hal yang menjadi fokus penting kita. Mulai dari ingatan Bonnie di masa lalu yang bisa memberi perintah ke Dr. Vegapunk. Bahkan kayaknya Bonnie lah otak dari semua ini. Tapi apa sebenarnya niat dia membuat Kuma menjadi hilang kesadaran? Apakah ini karena Kuma berasal dari ras spesial atau sebenarnya ada sebuah rencana yang coba dimainkan di sini? Pokoknya ya guys, potongan ingatan Bonnie itu pastinya bakalan memainkan peran penting untuk terbongkarnya misteri hubungan antara Bonnie, Kuma, dan Dr. Vegapunk. Yang sampai ngebuat Kuma harus jadi layaknya robot yang kehilangan kendali atas tubuhnya. Di sisi lain, berhasilnya serangan yang dilancarkan oleh Bonnie pun cukup menjadi tanda tanya. Soalnya terasa begitu mudah bisa terjadi. Apakah Saint Saturn memang sengaja gak menghindari serangan dari Bonnie itu? Atau apa sebenarnya terjadi di sini sampai salah satu tetua Gorosei bisa terluka secepat ini? Pokoknya hal ini membuat rasa penasaran bakal ya musmet lah ya. Kan kayaknya gak mungkin gitu loh, masa selemah ini Gorosei. Beruntung no break next week, alias ya gak ada libur lah. Kita bisa dapetin spoilernya minggu depan secepat mungkin. Ya, kita penasaran nih sama Gorosei Saturn, right? Yang jelas ada beberapa hal yang bisa Mr. K obrolin ngalor ngidul berkat chapter terbaru ini, right? Terutama Insaba. So, see you next time. Adios Melos. Stay safe everyone. Salam Animedia. Oh ya, BTW Manga Plus tetap ada live streamnya. Jadi gak usah khawatir. Mr. K tetap setia dengan Manga Plus walaupun agak brengsek dan kapitalis di sini. YouTube yang menjadikan Mr. K seperti ini.